Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen dari channel Padukan Gaul yang budiman. Semoga tetap semangat menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan tak lupa juga kami sampaikan salam, kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang sebesar-besarnya. Semoga Anda juga selalu mendukung adanya channel Padukan Gaul, dan lebih-lebih nantinya pun channel Padukan Gaul tetap eksis di dunia kegaiban di Nusantara ini. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang banyak menemui masalah-masalah hidup, baik itu masalah cinta ataupun masalah pribadinya ataupun masalah keluarga atau masalah apapun wujudnya, itu kami doakan semoga saja masalah itu segera diberikan solusi penyelesaian dari Allah dengan baik, dengan jalur yang benar dan sesuai, dimana dari hal itu nantinya pun semoga saja bisa berdampak baik dan juga mendapatkan hikmah yang baik pula. Dan lebih-lebih bagi pemirsa yang intens menyimak, semoga mendapat sebuah kefahaman, dimana kefahaman itu dari Allah datangnya melalui perantara manusia dan juga masuk ke dalam Anda pribadi pemirsa semuanya. Dan setelah paham pun semoga saja dari harapan kami nantinya kembali ke fitrahnya manusia, menjalankan daripada ketaatan kewajiban-kewajibannya dengan baik tanpa adanya suatu dorongan harus dipaksa, dan lebih-lebih nanti pun semakin memperbaiki pribadi-pribadinya. Itu yang selalu kami sampaikan. Dan di kesempatan ini pemirsa, banyak pemirsa yang bertanya mungkin sesuatunya. Di channel Padukan Gaul ini sendiri kami menyampaikan bahwasanya konten-konten akhir zaman itu pun menyesuaikan dimana keadaan akhir zaman nyata dan juga keadaan nyata yang dialami oleh netizen di dunia nyata manusia, dan dimana kita sudah berkomitmen untuk membuat sesuatunya itu dengan bahasanya dengan baik, seimbang, sehingga mendapatkan kepahaman dan juga lebih-lebih pun menambah imannya, bukan hanya sebuah wawasan teori yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Itu yang mungkin di kesempatan ini kami perjelas dan kami sampaikan. Jadi kami pun menyesuaikan dikala konten-konten nyata itu untuk pemahaman, supaya jika terjadi hal yang sama pun bisa di cross check ataupun diambil hikmahnya. Itu yang kami sampaikan. Dan juga konten mengenai fenomena dari akhir zaman itu sendiri itu digunakan untuk menambah adanya iman, dan lebih-lebihnya pun semoga saja dari hal itu jika digabungkan semuanya akan memperkuat rohani kita sebagai manusia. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya ada sebuah netizen yang menghubungi kami jauh sekali di Malaysia, itu menyampaikan bahwasanya dia memiliki seorang putra yang masih kecil berumur 4 tahun, di mana sang putra itu sendiri sering sakit-sakitan, seperti halnya sakit tidak pada umumnya, di mana sakit itu sakit di dadanya, bahkan sampai sesak nafasnya, dan di saat tidur pun selalu mengigau. Banyak menurut versi pemahaman manusia itu mengatakan bahwa mengigau itu adalah sesuatu hal yang terjadi di mana ketika kita berada di alam bawah sadar, di mana dari hal itu akan mengendalikan jasad dan seolah-olah kita merasakan masih sadar. Itu sedikit teorinya. Dan satu penyakitnya, di mana penyakit itu di dada dan berwujud sesak dadanya sampai sakit nafasnya, susah nafasnya. Apakah itu ada pengaruh gaibnya atau tidak, kita akan coba kuak dan hikmah apa dari kejadian ini jikalau pemirsa mengalami hal yang sama, yaitu sakit pernafasan atau mungkin disebut di dunia manusia itu asma. Dan rata-rata asma itu sendiri diderita oleh orang-orang yang sudah fase-fase tua, dan ini terjadi pada seorang anak kecil. Dan solusinya apa? Itu yang paling penting. Dan bagaimana pula menyikapinya, semoga nanti paham para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad.
Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Dis. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Sehat. Benar-benar sehat? Sehat. Tambah power? Sehat. Masih jomblo? Sama kamu Mas. 2 jomblo ini. 2 jomblo. Kamu itu nyama-nyamakan aja kok. Ya kan sama. Siapa tahu aja nanti kamu. Atau saya dulu atau kamu dulu? Bareng Mas. Aduh. Oke. Kamu tambah glowing nih. Apa rahasiamu? Sering cuci muka Mas. Pakai apa? Saya juga sering cuci muka, teman-teman juga sering cuci muka. Pakai itu. Pakai air atau pakai lumpur atau apa kan gitu. Pakai sabun Mas, sabun kopi dari Alusa ini Mas. Oh. Kamu sering minum air zam-zam juga? Sering. Oh. Setiap hari malah. Ada netizen yang mengatakan kepada saya, Mas Ahmad auranya tambah luar biasa. Wow, saya bilang begitu. Alhamdulillah Mas. Jadi begitu ya? Nggih. Ini pemirsa saya katakan tadi bahwa ada beberapa netizen yang mengatakan, sekarang beda-beda ya tadi resepnya. Salah satunya menggunakan produk Alusa ini, air zam-zam asma, sabun, dan juga hal-hal lain. Kalau memang nanti ingin mengikuti langkahnya boleh, karena itu tidak berdampak buruk kok pemirsa. Semoga bisa ditiru yang kami sampaikan. Amin. Dan mungkin itu sedikit narasinya di kesempatan konten kali ini. Mohon izin, mohon doanya semoga saja bisa dibedah dengan jelas dan menemukan sebuah solusi terbaiknya. Itu harus seperti apa, lebih-lebih pun bisa dijadikan pembelajaran bagi kita yang nantinya jika ada mengalami yang sama, dan lebih-lebih nantinya pun semoga memperkuat adanya iman Islam kita bahwa pengaruh hal-hal yang tidak kita lihat pun sangat berpengaruh nyata bagi kehidupan manusia. Itu saja, mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga lancar dan juga diberikan kemudahan semuanya, amin. Ini netizen dari Malaysia, jauh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi membuat saya terkunci. Apa ini kata untuk mediator ini? Saudara saya terhubung, semua mau terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyusup ini punya otomatis hancur. Jadi yang asli saya maksud yang benar-benar bekerja buat pengaruh buruk pada anak yang foto ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, gaib terkuat dan pasukannya yang membuat gangguan, mengigau dan juga penyakit di dada, sesak nafas dari anak kecil yang di foto ini yang bernama yang asli yang terkuat dari gaibnya. Nyambung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bulan apa? Aduh. Tuh kamu mau langsung dipotong-potong. Ayo jujur. Kamu siapa? Saya manusia. Kamu apa? Belum apa? Makhluk gaib atau kamu apa? Saya siluman. Loh, kamu siluman? Iya, siluman ular sanca. Siluman ular? Saya sering belit-belit. Kalau dalam jasad manusia saya belit-belit. Siluman ular masa gitu? Ya saya kan. Saya bisa berjalan seperti ular gini. Cuman saya dia mundur. Pantas. Mundur. Karena saya memasuki jasad manusia tidak suka saya. Jadi menyesuaikan. Ya. Duduk normal. Kamu menyesuaikan jasad manusianya. Apa bisa? Menyesuaikan normal. Ya seperti ini. Kenapa tidak bisa? Nanti saya capek. Jangan capek. Oh. Biar manusia ini saja yang capek. Dasar siluman pelonto. Kamu siluman ular sanca itu
Dulunya golongan apa sih sebelum jadi siluman atau asli siluman? Bukan. Hmm. Saya menjadi golongan siluman ular itu butuh proses. Saya harus menjadi budak dari golongan iblis untuk menyesatkan manusia, mengikuti jajat manusia, menjadi kodam dari manusia itu sendiri. Setelah saya membantu manusia itu sendiri, berhasil ya saya naik tingkatan dari golongan jin menjadi siluman dan mempunyai sebuah kekuatan. Dan kekuatan sembarangan itu yang diberikan iblis pada saya itu. Jadi kamu udah iblis. Kamu tak suguhan mau tidak? Daging lengkap daging manusia. Enggak bisa. Daging sapi. Ya. Saya mau daging hewan tidak apa-apa. Lengkap. Kalau saya sudah berpuluh-puluh tahun jasad manusia, saya akan memakan daging-daging manusia itu. Makan dulu nanti kita bicara. Kurus, manusia kurus. Saya gemuk. Dasar kamu siluman. Darah, saya juga mau darah. Darah? Ya. Nggak usah lah darah. Kopi adanya. Kurang ajar kamu. Susu ada? Ya, mau susu. Susu apa tuh? Ya, minuman. Susu yang mana tuh? Kamu kasih makanan, tidak kasih minuman. Minumannya juga dilengkap di depanmu. Mudah sekali kamu. Tidak. Saya kalau mendapatkan seperti ini, saya harus bekerja dulu. Saya harus disuruh iblis dulu. Kalau berhasil saya mendapatkan makanan. Berarti gaib itu ibarat kata manusia itu harus ada sebabnya untuk mendapatkan rezekinya atau makanannya kalau dia fasik. Ya saya akan mengikuti dari golongan iblis itu. Iblis itu yang menyupport saya semua. Kekuatan makanan maupun tingkatan. Nanti saya juga bisa jadi iblis kalau saya berhasil. Oke. Saat ini saya mengikuti jajat anak kecil. Kalau anak kecil itu sendiri nanti tumbuh besar, mempelajari sebuah keilmuan. Ya itu saya menjadi kodamnya. Kamu mengikuti anak kecil? Ya. Dan sering buat sakit-sakitan itu? Ya, bukan hanya saya saja. Teman-teman saya itu selalu. Ingat loh resikonya. Membelit-belit. Ular ini otomatis dipotong-potong loh, jadikan sate ular loh kalau kamu berbohong. Nah ini, di ekor saya ini sudah ada ini pedang apa ini, dan sangat tajam. Kamu dulunya dari apa? Dari mana? Katakan jujur. Dulu saya mengikuti kakek-kakek tua. Kakeknya itu anak kecil itu. Leluhurnya maksud kamu? Ya, kakek itu punya anak. Bapaknya itu. Bapaknya anak kecil ini. Loh, kamu bisa sampai kepada anak kecil ini dari kakeknya ke bapaknya ke anak kecil ini, berarti turun temurun. Ya saya kan bertumbuh juga dalam jasadnya. Enggak, anak kecil itu kan jauh dengan kakeknya, langsung turun temurun begitu otomatis. Ya. Tidak hanya saya saja. Dari golongan iblis, dari kakeknya juga turun temurun juga. Wih, ngeri kali ada iblisnya. Ada jin. Iblisnya dari mana sih sebenarnya? Dari tirakat. Siapa yang tirakat? Dia pernah belajar dari seorang guru. Kakeknya dahulu. Ya. Dan kamu mengikuti berarti sebelum dia lahir, kalau begitu udah masuk. Jadi... Otomatis. Otomatis itu. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Kodam-kodam seperti itu bisa ditolak tidak sih oleh manusia? Kadang manusia berkelak. Tidak bisa. Itu sudah menjadi resiko dari anak turunnya. Kalau dari kakeknya dulu pernah berbuat dosa maksiat, otomatis anak turunnya yang menanggung juga. Menanggung juga dosa-dosa dari leluhurnya terdahulu. Terus ini saya menanyakan, agak menarik ini. Ya duduk kan, bisa sesuaikan. Ini. Ya bisa. Sampai sesuaikan. Assalamualaikum malaikat. Harus disesuaikan menggunakan jasa mediatornya itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, ini sudah. Udah. Oke. Terus ini, berarti kalau leluhur punya dosa, anak turun itu menanggung juga. Iya. Kalau gini, kalau saya dulu punya kisah, mbak saya itu punya istri. Istrinya itu bukan hanya 1, 4 nih, mbak saya semua. Berarti nanti saya menanggung.
4 istri begitu. Ya bukan. Dari kelakuannya. Oh, kelakuannya. Bukan dari istrinya. Oh. Tapi kamu juga bisa kalau mau punya istri 4 bisa. Asal kamu ya tergantung kamu sendiri. Itu kan mengkiaskan. Kodam leluhur kan titisan, nggak bisa ditolak seperti yang kamu katakan kan begitu. Ya dari leluhur kamu itu juga ada yang mengarahkan kenapa dia bisa mencari istri 4. Kalau tidak 4 ya tidak tersalurkan. Ya itu. Itu ya sebagian saya bercanda. Namun ini ada impact positifnya pemirsa. Jika jeli mengambil positif dialog kami, nanti pun dia otomatis paham arahnya kemana yang saya jelaskan tadi. Kepala saya pusing ini. Kenapa? Tidak tahu. Kok bisa pusing? Kan kamu bisa melihat apa yang buat kamu pusing. Teman-teman saya berontak. Di mana? Dalam jasadnya. Anak kecil itu yang berontak terkunci. Tidak terima itu. Ya tidak terima ketarik seluruhnya ke tangan saya. Dari orang yang bisa bayangkan ini anak kecil ini. Ini ya jika satu itu aduh. Dia marah sama kamu. Kenapa? Digigit kamu. Balas dong. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Anak kecil itu sekarang sakit-sakitan. Ya. Bahkan sakitnya itu sebenarnya banyaknya yang mengalami itu orang tua. Ini masih kecil kok udah terkena penyakit-penyakit seperti ini. Dan juga terjadi gejala-gejala aneh. Tidak seperti anak pada umumnya, seperti dia sering mengigau. Atau bahasa Nusantaranya itu ngelindur. Ya, itu sebenarnya pengaruh siapa? Ya, teman saya seperti saya banyak dalam jasadnya. Kok apalagi bisa? dia masih kecil, sakit-sakitan. Ya berarti dia banyak dari leluhurnya terdahulu itu banyak yang melakukan kesalahan. Loh. Kesalahan seperti apa? Banyak. Apa kesalahannya? Tirakat untuk sebuah keilmuan. Cari sebuah jimat-jimat, pusaka-pusaka. Maupun wirid-wirid yang tidak tersambung. Dia menjalankan wirid bukan karena jalankan perintah Allah. Ada keinginan tertentu, keinginan lain. Ya. Jadi salah satu penyebabnya dari dosa leluhur sebenarnya banyak tirakat yang salah, timbul dosa. Hingga akhirnya dosa itu menitis ke anak turunnya tadi menjadi kodam. Ya sebenarnya wirid boleh, cuman dia niatnya ditata dulu. Niatnya keilmuan, rezeki lancar. Bukan Allah yang mengabulkan, tapi golongan fasik-fasik seperti saya. Yang menjadi kodamnya dari wirid itu sendiri. Terus kok sampai saat dia tertidur dadanya sering sakit, sesak nafasnya, sering mengigau, itu cara kamu mengerjakannya kayak apa? Atau kamu itu gaib? Warna itu kan jasadnya nyata atau bisa diraba, dipegang. Ya, selama saya masih berada dalam jasad itu, rumah saya masih di dalam jasad itu, otomatis saya dengan leluasa mengobrak-abrik dengan sesuka saya. Mengobrak-abrik, men. Badannya itu sering panas. Kalau dia tertidur itu dia sering menggerutkan giginya, itu pengen menggigit saja orang tuanya. Dia tidak sadar orang tuanya dipukuli, saling gelisah. Padahal masih kecil loh. Ya dia sering nangis, badan panas. Itu berarti keganggu dari kodam leluhurnya sendiri. Tidak ada unsur santet berarti. Santet? Tidak ada. Kadang kan manusia suudun, wah ini kena santet, ini kena gangguan ini. Tidak seperti anak pada umumnya, karena masih kecil. Ya dilihat dulu kelakuan orang tuanya maupun babahnya dulu. Sering pusaka, ngoleksi pusaka atau tidak. Maksiat-maksiat jalan. Jalan semua. Otomatis itu. Oke. Terus kamu ngobrak-ngabrik. Tubuh manusia yang kamu obrak-abrik itu kan rusak. Secara bahasa nyata manusia kan dipahaminya kan begitu. Nah terus yang kamu rusak bagian mananya? Dada tadi? Paru-paru. Astagfirullahaladzim. Jantung, peralihan darah itu saya sumbat. Paru-parunya saya lilit. Sampai sini leher.
kepala bagian golongan iblis, mengendalikan jasadnya. Dia mau diarahkan dari golongan iblis itu untuk selalu membantah dari orang tuanya, tidak nurut sama orang tuanya. Padahal masih kecil loh, hanya umur 4 tahun tuh. Itu nanti ya kan dilawan orang tuanya sama golongan iblis itu, mengarahkan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya di arah iblis itu seperti itu, supaya Banyak dia juga. tidak taat pada orang tuanya. Anak kecil nakal kan banyak juga, tidak hanya anak itu. Tapi nakalnya manusia kalau kecil itu kan beda-beda. Mungkin ada nakal sampai ke impact dewasa juga pasti nakal. Ada juga nanti kemudian hari menemukan jalan sebuah pertobatan yang sesuai. Ada juga yang terjalur. Kan beda-beda. Apakah semua sama? Ya, tidak. Terus kalau sebagai manusia menemui gangguan seperti ini penyakit, apalagi ini terjadi pada seorang anak kecil, pasti orang tua itu kan gelisah, was-was dan lain sebagainya. Kebingungan itu orang tuanya, cemas. Iya, udah disolusikan, dibawa ke rumah tertentu, digunakan untuk pengobatan di dunia nyata manusia, diobati dengan obat-obatan. Kok nggak ngefek bahasanya? Kenapa sih? Penyebabnya apa? Golongan kamu menolak atau gimana? Ya, sebenarnya itu pernah dia mendatangi sebuah orang yang bisa menyembuhkan. Itu memang benar. Sembuh, cuman tapi hanya 2 hari. 2 hari kambuh lagi. Ataupun mengkonsumsi obat-obatan. Tidak sampai 1 minggu kambuh lagi. Karena saya masih kuat di dalam jasadnya, masih leluasa. Tidak hanya membuang, malah menambah teman-teman saya. Jadi begitu? Ya. Kalau dibawa ke tempat-tempat seperti itu, masih saja ada golongan kamu? Masih. Nggak takut ya dengan obat-obatan manusia? Tidak. Loh? Itu golongan jin-jin kecil. Konon katanya obat-obatan seperti itu bisa membunuh bakteri, bisa membunuh ini. Ya itu memang dan lain sebagainya. Bisa. Terus? Cuman tidak semuanya. Hanya beberapa saraf-saraf yang bisa sembuhkan dari obat-obatan itu sendiri, tapi sedikit. Nanti kan saya akan tambah lagi, semakin menjalar ke bawah maupun ke atas. Jadi begitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Terus kamu sendiri kan dari leluhur. Dulu golongan apa sih? Jin. Apa kamu nggak mau jadi jin? Tidak mau. Kenapa? Apa alasanmu? Lebih enak jadi siluman. Loh, bukankah lebih sakti dari jin? Jin kalau lihat saya itu kalau yang dia tidak muslim pasti akan saya taklukkan dengan mudah. Kalau jin fasik? Ya, saya. Nah, kamu berani dengan jin ini? Jin apa? Jin salah satu pasukan Banoto yang asli. Tarik tangan saya. Apa-apaan kamu ini? Dilawan kamu? Ya saya tidak berani. Saya kan tidak ngomong kalau jin muslim. Berani apa tidak? Kenapa dia mencakar saya? Aduh. Tidak usah, cukup. Kembali ke tarik tangan saya. Saya baru lihat jin gagah itu. Biasanya jin kecil-kecil. Kamu mau gak diislamkan? Diajak Islam? Mau apa tidak? Ya sebenarnya mau. Cuman masih banyak yang menghalangi. Apa yang menghalangi kamu untuk Islam? Ya Tuhan saya. Iblis. Kamu juga saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon malaikatnya aktif. Dibantu langsung diputuskan dengan jasad ataupun dengan Tuhan dari gaib ini, yaitu iblis. Gaib ini dan iblis mau terputus perjanjiannya. Sallallahu ala Muhammad terputus. Sallallahu. Bagaimana? Ya, cabut dulu saya ini keilmuan saya. Ilmu yang sudah menjadi ilmu kamu yang diberikan iblis seluruhnya. Pasti menuntut itu iblis itu kalau saya tidak. Sudah. Dah. Arek semua pasukanmu.
Saya sudah tidak punya kekuatan. Nih, kamu tak islamkan dulu ya. Kamu dulu, nanti pasukanmu ditarik semua loh. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana Iman Islam Mustamalah Wadi dan Mas. Jelas semakin dalam penghelapan yang tiada hancur. Jika berdusta pura-pura atau berdana tak meledak terlempar. Semua syarat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dan jenis Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Amalnya dari beliau Sang Hyang Nurjaya dan kelemahannya lengkap dengan obat dan perang apapun yang dibutuhkan maka mas. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke jin otomatis perjanjianmu tidak sedikit berlaku dan iblis. Nanti cara makannya gimana? Ilmu itu langsung bisa terhubung terkonek dengan kamu. Tuh lampu semua. Ya. Tuh tarik dulu pasukanmu. Kamu punya ilmu sekarang. Ya. Kamu ikut siapa toh? Ya, sama seperti kamu. Gunakan doa izin. Semua teman-teman saya yang sudah membuat sakit dalam sana itu sini saja. Asian itu anak kecil. Nanti disempurnakan seperti saya. Pengaruh-pengaruh kotoran racun dan efeknya masih membuat sakit di hati, di dadanya, di semua lapisan-lapisannya, dari lapisan luar sampai lapisan tengah dalam. Jadi satu. Tarik saurnya ke tangan saya. Sudah. Ini bagaimana dia? Dia masih jadi siluman, dia masih jadi budak iblis. Ya kan belum Islam kan. Ya gimana caranya? Sama-sama serentak lagi, syahadat lagi. Ntar jin saja mau sini. Semua nggak ada yang tertinggal yang mau Islam. Semuanya. Tarik jadi satu. Ya. Udah, ikuti kata saya lengkap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana Iman Islam masuk. Seluruh pasukan merasakan ini di dalam dirinya masing-masing. Iman Islamnya tambah dalam, tambah tebal, tambah iman Islamnya. Jika berdusta pura-pura meledak terlempar seluruhnya. Ada yang dia menolak Islam langsung meledak yang menolak. Dan kita cara itu dilengkap dengan izin Sang Hyang Nurjaya semua masuk. Amal dari semuanya masuk ilmu itu.
Assalamualaikum. Kembali ke jin semuanya. Allah. Perjanjian dengan iblis terputus. Salam. Waduh. Tuh, bersihkan semuanya. Kembalikan yang kamu ambil. Yang bersalin-salin itu. Ya, saya Kotoran-kotorannya bersihkan. Pengaruh-pengaruhnya. dalam kondisi lemas itu kembali. Tidak enak semua. Baik. Iya, kembalikan. Sudah semua kotoran bersihkan. Ya. Paruh-paruhmu yang menyumbat di dada itu bersihkan semua sampai bersih total dengan ilmu yang kamu punya. Wah, terikat semuanya. Masuk dalam neraka jahanam. Iblisnya bandel itu ngelawan dia. Hajar, kamu punya ilmu, gak usah takut dengan iblis. Diniati berjuang taat perintah Allah. Iblis yang ada dalam zatnya. Ilmumu lebih tinggi terupgrade. Lebih tinggal lipat. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Udah Semua. itu ada yang tersebar Hmm. dalam kaki maupun kepalanya itu. Saya tidak bisa menyatukan, harus disatukan, langsung diikat, buang. Kamu otomatis memiliki ilmu yang kamu butuhkan. Ya. Coba mintakan obat, kamu yang bekerja dulunya. Kotoran-kotoran racunnya sudah dalam kaki dan juga kepalanya. Berkaca di situ kedua. Tarik kita itu saya. Masuk. Ya. Berdoa mintakan obat sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jenis sahnya nujani warasamu ya Allah. Pencari mati yang asli dari surga untuk orang kaya selesai saraf-sarafnya sekujur tubuhnya masuk dalam jasadnya. Otomatis diperbaiki lagi. Malaikat air zam-zam asma. Dah netral itu. Benar. Terima kasih banyak. Jadi power positif pahala buat kamu. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Terus kamu punya pesan nggak bagi orang tua yang dimana anak-anaknya saat masih kecil jika terjadi hal-hal gangguan-gangguan baik itu gangguan nyata atau gangguan gaib di anak tersebut itu harus diapakan solusinya? Ya, saya punya pesan khusus untuk keluarga itu. Ya khusus kamu sampaikan dulu, yang umum nanti juga sampaikan biar paham manusianya. Kesakitan yang dialami anaknya itu tidak usah menyalahkan orang lain, dari santet maupun disalahi orang lain. Dia harusnya merenungi dari kesalahan dia maupun dari bapak-bapaknya dia. Sering mengoleksi pusaka, tirakat maupun yang lainnya dengan tujuan yang lain. Karena di dalam amalan-amalan yang dilakukan dari bapaknya dia itu, kodamnya itu banyak dari golongan fasik, otomatis menurun dari anak turunnya, otomatis juga mengambil upah dalam anak turunnya. Sejatinya kesakitan yang dialami anak kecil itu akibat dari ulahnya leluhurnya terdahulu. Saatnya mengambil upah. Tidak usah menyalahkan orang lain. Nah, solusi bagi orang tuanya apa? Dibawa ke medis tadi nggak dampak yang signifikan. Solusinya ya harus dia menyadari dirinya sendiri itu banyak dosa. Dari dosanya sendiri
maupun dari leluhurnya ditobati dengan dirinya sendiri, nanti Terus? otomatis juga anaknya nanti akan mengikuti dari bapaknya sendiri kalau bapaknya bertobat. Terus gaib-gaibnya cara membersihkannya kayak apa? Nyari di tubuhnya. Apakah datang ke dukun, ke orang-orang Tidak yang usah, alim, tidak yai usah. atau apa? Terus? Ya, bisa dikeluarkan dengan cara seperti saya ini, maupun meminta bantuan dari golongan malaikat. Malaikat yang mana? Ada bendanya. Ya, ya seperti saya tadi itu. Air Zam-Zam Asma ini. Ya, SB. itu bisa. Kalau tapi dari manusianya itu sendiri harus taat pada Allah. Ibadah, sholat dijalankan. Kalau dia hanya menuntut saja, Pak, lalu dia nggak sholat, nggak malah melakukan mohon maaf seperti perbuatan-perbuatan zina dan lain sebagainya, malah nggak kerja. Ya meskipun dia memakai perantara yang benar, dia perintah Allah ditinggalkan, ya dia otomatis akan mengalami kekecewaan yang sangat besar. Dia berharap pada Allah tapi maksiat dijalankan, perintah-perintah ditinggalkan. Apa itu sebagai manusia? Tidak sejatinya manusia itu. Oke, terima kasih banyak. Bagi manusia umum pun begitu. Jika menggunakan produknya pemirsa, tetap kami itu menyampaikan bahwa pembenahan diri, ya, dimana produk ini akan bekerja jika kita taat pada perintah-perintah Allah. Contohnya kita taat beribadah, lalu kita taat berbuat baik, insya Allah nanti pun akan dibantu, begitu ya. Oke, terima kasih banyak, tambah cerdas kamu sekarang. Jadi muslimnya gagah dan berkekuatan, ilmu lengkap semuanya, dan masukannya tambah. Ya, terima kasih sekali. Sudah itu saja yang kamu sampaikan. Ya, sebelum kamu pergi, diputus dulu itu hubungan perjanjianmu dengan leluhur dengan anak itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perjanjian dari jin Sulaiman itu terputus. Di leluhurnya terputus. Tidak bisa menyambung lagi. Dah, itu saja. Sekarang terakhir kamu keluarkan, yang kamu kembalikan semua. Kamu berjuang, saya mohon dengan izin beliau, perintah untuk kamu berjuang masuk. Tuh kemana arahnya nanti diikuti perintah itu, paham? Tinggalnya di sana. Ya sudah, silakan kamu kembali. Ya. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menguap semua, bersih menguap, semakin menguap. Sehat mas? Ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya mengenai sebuah gejala-gejala yang dialami anak-anak kecil. Bila mana nanti kejadian atau gejala seperti ini dialami pemirsa pun, semoga bisa mempraktekannya dengan produk Al-Husaini, yaitu air Zam-Zam Asma, dengan sesuai seperti pesan-pesan kami. Dikala menggunakan produk Asma ini, bukan malah kita maksiat, namun harus kita berbenah diri menjalankan perintah-perintah Allah. Maka dari produk air Zam-Zam Asma ini insya Allah akan membantu kita sebagai manusia dengan sesuai kebutuhan yang ada pada kita, dan lebih-lebih pun pribadinya nanti semakin diperbaiki, tambah diperbaiki lagi, hingga akhirnya pun akan taat pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kami sampaikan mengenai sisi perihal solusi tata cara untuk melakukan daripada penyembuhan dikala penyakit terjadi pada seorang anak. Dan dari konten ini semoga saja menjadi pengingat bagi pemirsa yang memiliki anak-anak kecil, karena banyak juga mayoritas netizen yang memiliki anak-anak kecil. Semoga paham semua, lebih-lebih pun kita semuanya termasuk dari golongan umat manusia yang terselamatkan di kehidupan akhir zaman ini. Karena apa? Tipu daya jin Sulaiman Iblis pun sangat hebat, dan dari Allah lah yang akan menyelamatkan manusia jika Allah itu sudah berkehendak. Dan tandanya Allah menyelamatkan manusia pasti akan diberikan sebuah tanda, digiring kepada jalur yang benar dan baik. Itu salah satu wujud bukti nyatanya.
Dan dari kami mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan tutur kata kami, bahasa kami, tingkah laku kami kurang berkenan ataupun kurang sopan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami, tetap semangat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.